warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya, kepada Bu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi dan kepada rekan-rekan sekalian. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah review dari artikel, yang dimana artikel tersebut berjudul The Impact of Fiscal Decentralization, Institutional Transformation, and Regional Revenue on Income Disparities Between Provinces in Indonesia. Anggota kelompok 6 terdiri dari yang pertama yaitu Hani Ayu Permata Dewi dengan NIM 2017-310-100, Adista Yonanda dengan NIM 2017-310-256, Nur Utami Ningtyas dengan NIM 2017-310-261, dan Maria Clarissa Maya Kumala Putri dengan NIM 2017-310-369. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hani Ayu Permata Dewi dengan NIM 2017-310-100. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel yang pertama, yaitu teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam artikel ini tidak disebutkan dengan jelas teori yang digunakan. Dan yang kedua yaitu tentang motivasi riset. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurman pada tahun 2013, tingkat disparitas pendapatan di Indonesia tergolong tinggi dan menunjukkan tren yang meningkat. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Burns dan kawan-kawan pada tahun 2017 di Afrika Selatan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah tantangan terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental penduduk. Akibat dari tingginya ketimpangan distribusi pendapatan, risiko depresi, dan masalah mental penduduk dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi lainnya. Disparitas pendapatan berdampak pada faktor risiko kesehatan penduduk. Pernyataan ini merupakan hasil penelitian dari Martinson dan kawan-kawan pada tahun 2016. Masalah kesehatan menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang baik. Jika masyarakat mampu menjaga kesehatannya, maka kehidupan sosialnya akan lebih baik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adista Yonanda dengan NIM 2017-310-256. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan riset. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal, transformasi kelembagaan, dan pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan antara provinsi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan, nama saya Nur Utami Ningtyas dengan NIM 2017-310-261. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan riset. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan. Untuk variabel yang digunakan sendiri terdapat dua. Yang pertama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu disparansi pendapatan antar provinsi, dan variabel independennya yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana pendapatan sumber daya alam, dana alokasi khusus, transformasi kelembagaan, dan pendapatan daerah. Untuk teknik analisisnya, yaitu penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, transformasi kelembagaan, dan pendapatan daerah terhadap disparitas pendapatan antar provinsi. Untuk sampelnya sendiri, data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari 33 provinsi, yaitu 26 provinsi lama atau asli, dan 7 provinsi baru atau mekar dari periode 2000 sampai 2015. Data berasal dari publikasi BPS, BI, dan Kementerian Keuangan. Next. Selanjutnya yaitu hasil riset. Yang pertama adalah dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan antar provinsi. Yang kedua adalah tax sharing fund, yaitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Yang ketiga adalah
Dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan disparitas pendapatan. Yang keempat yaitu transformasi kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Yang kelima yaitu pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maria Clarissa dengan NIM 369. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan riset. Yang pertama adalah data transformasi kelembagaan yang diakibatkan oleh pemekaran wilayah provinsi di Indonesia selama periode 2000 hingga 2015. Padahal dalam kurun waktu itu juga terdapat 135 kabupaten dan 32 kota terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah. Lalu keterbatasan yang kedua adalah regresi data panel yang sama dari tahun 2000 hingga tahun 2015 di 33 provinsi di Indonesia dengan 528 set data dengan asumsi perilaku data antar provinsi di seluruh Indonesia. Next. Peluang riset yang akan datang. Yang pertama, diharapkan dapat menangkap pengaruh pemekaran wilayah di tingkat kabupaten dan kota terhadap disparitas pendapatan antar provinsi di Indonesia. Yang kedua, diharapkan untuk menggunakan pendekatan lain seperti model regresi data panel dengan fixed effect approach atau random effect approach. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya kami akan melanjutkan kepada ide riset. Di mana ide riset ini berjudul Analisa Reward, Sistem Akuntansi Manajemen, Desentralisasi, dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide riset. Yang pertama yaitu teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah, yaitu yang pertama, teori harapan. Menyatakan bahwa usaha atau ekspor, hasil atau income, harapan atau ekspektasi adalah instrumen yang memiliki keterkaitan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua. Hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan kadar kekuatan dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Penggunaan teori harapan dalam ide riset yaitu, teori harapan ini akan digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh reward yang diberikan kepada manajer. Sistem akuntansi manajemen, desentralisasi, dan sistem pengukur kinerja terhadap kinerja manajerial. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah motivasi riset. Motivasi dari ide riset ini adalah seorang manajer dalam sebuah perusahaan memiliki peran yang sangat penting, mulai dari membuat rencana hingga pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh manajer sangat penting dalam mendukung keberhasilan sebuah perusahaan. Dan terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan penurunan maupun peningkatan dari kinerja seorang manajer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan riset. Berdasarkan motivasi penelitian kami, tujuan ide riset kami adalah melihat apakah reward yang diberikan kepada manajer, sistem akuntansi manajemen, desentralisasi, dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan ide riset kami. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan. Kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependent dan independent. Variabel dependent yang kami gunakan yaitu kinerja manajerial, sedangkan variabel independent yang kami gunakan yaitu reward, sistem akuntansi manajemen, desentralisasi, dan sistem pengukuran
kinerja. Lalu selanjutnya, sampel riset yang kami gunakan yaitu manajer-manajer yang berada pada perusahaan dagang. Teknik penentuan yang digunakan yaitu purposive sampling. Lalu selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa regresi linear berganda dan korelasi berganda. Dari kelompok kami atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.